Pada suatu waktu, tersebutlah suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Mereka selalu melakukan perbuatan yang jahat. Karena perbuatan jahat mereka itulah, Tuhan menghukum mereka dengan membuat mereka berada di bawah kekuasaan orang Filistin selama 40 tahun. Dan akhirnya, setelah 40 tahun berlalu, ibalah hati Tuhan melihat derita yang mereka alami. Sehingga Tuhan menubuatkan akan lahirnya seorang nazir Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Kisah ini bermula pada suatu zaman dari sepasang manusia. Tersebutlah seseorang lelaki bersuku Dan dari daerah Zora, bernama Manoah. Istrinya mandul dan tidak mempunyai keturunan. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan menampakkan diri padanya. Jangan engkau bersedih, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan memakan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan melahirkan seorang nazir Tuhan, kepalanya tak boleh kena pisau cukur. Dia yang akan memimpin orang Israel untuk lepas dari tangan orang Filistin. Istri Manoah yang mendengar kabar dari malaikat kemudian berlari mendatangi suaminya. Manoah, telah datang kepadaku malaikat Tuhan, rupanya amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak diberitahukannya namanya. Ia mengatakan bahwa aku akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi nazir Tuhan. Ya Tuhan, datanglah malaikatmu kepada kami dan beritahukanlah apa yang harus kami perbuat terhadap anak yang akan lahir itu. kemudian lahirlah Simson dan bertumbuh dewasa. Ia menjadi seorang lelaki tampan dan kuat. Kemudian ia bertemu dengan gadis Filistin dan dipinangnya. Gadis itu bernama Delilah. Di perjalanan pulang, setelah meminang gadis Filistin yang juga telah menerima pinangannya, ia mendapati bangkai singa yang waktu itu dibunuhnya. Bangkai singa dikerumungi lebah. Ternyata bangkai singa itu mengeluarkan madu. Dikeruknya madu itu oleh Simson dan dimakannya. Kemudian diadakanlah perjamuan lamaran setelah meminang gadis Filistin tersebut. Di tengah-tengah perjamuan tersebut, Aku mempunyai sebuah teka-teki. Jika kamu menjawabnya dengan benar, aku akan memberi hadiah kepadamu. Tapi jika salah, engkau harus memberi hadiah padaku. Kuberi waktu 7 hari lamanya untuk menebak. Katakanlah teka-tekimu. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. teman-temannya kebingungan. Tak satu pun ada yang bisa menjawab. Sehingga mereka mengancam istri Simson untuk membujuk Simson memberikan jawabannya. Hai istri Simson, bujuk suamimu untuk memberikan jawaban atas teka-teki yang diberikannya. Jika tidak, maka kami akan membakar rumahmu. Jangan kalian bakar rumah kami. Baiklah, aku akan membujuk Simson. Pergilah sebelum kami membakar rumahmu dan beritahukan jawabannya kepada kami. Baiklah. Hahaha, rasakan itu Simson. Maka menangislah istri Simson selama 7 hari lamanya. Melihat istri Simson yang terus-menerus bersedih hati dan menangis, luluhlah hati Simson, dan Simson pun memberitahukan jawabannya kepada istrinya.
Kemudian, istri Simpson pun memberitahukan jawaban tersebut kepada teman-teman sebangsanya. Apakah engkau membenciku dan tidak cinta kepadaku? Engkau memberikan teka-teki kepada bangsaku, tetapi jawabannya tidak engkau beritahukan kepadaku. Jangankan kepadamu, ayah ibuku pun tak kuberitahu jawabannya. Maka menangislah istri Simpson 7 hari lamanya, sehingga luluh hati Simpson dan Simpson pun memberitahukan jawabannya kepada istrinya. Kemudian istri Simpson memberitahukan jawabannya kepada teman-teman sebangsanya. Apakah yang lebih manis daripada madu? Dan apakah yang lebih kuat daripada singa? Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, kamu tidak akan bisa menebak teka-tekiku. Maka terjadilah hal tersebut berulang kali, tetapi Simpson dapat melawan orang-orang Filistin itu dan mengalahkan mereka dengan mudahnya. Kemudian marahlah Delila kepadanya. Ceritakanlah kepadaku, Kakanda, mengapa engkau memiliki kekuatan yang begitu besar? Bagaimanakah caranya untuk dapat menundukkanmu? Baiklah, sekali ini akan kuberitahukan kepadamu rahasia kekuatanku yang sesungguhnya. Kepalaku ini tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak aku di kandungan ibuku, aku adalah nazir Tuhan. Sebab jika kepalaku dicukur, aku akan menjadi lemah sama seperti manusia lain. Melihat Simpson yang telah mengatakan rahasia kekuatannya dari hatinya dan dengan jujur, maka Delila menyuruhnya untuk tidur di atas pangkuannya. Baiklah, Kakanda, segeralah tidur. Sambil mengusap-ngusap kepalanya, dan saat Simpson terlelap, Delila pun mencukur kepala Simpson dan memanggil raja. Delila, tolonglah aku. Sejak saat itu, Delila menghilang dan tak diketahui kemana. Ya Tuhan, ingatlah hamba-Mu ini, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Tuhan, supaya aku dengan satu pembalasan saja dapat kubalaskan apa yang mereka lakukan kepadaku. Kemudian terjadilah gempa yang sangat dahsyat dan meruntuhkan seluruh bangunan, serta menewaskan para tentara-tentara Filistin tersebut. Dengan runtuhnya bangunan tersebut, matilah semua orang di dalamnya. Inilah akhir dari cerita kejayaan sang legenda Simpson, dan semuanya diakhiri oleh kematian yang tragis. Seluruh kejayaan yang dia rasakan diakhiri oleh tragedi pengkhianatan atas cinta yang dipercayainya. Tapi keberanian, kekuatan, dan kepercayaan atas cinta yang dimiliki Simpson akan selalu dikenang oleh seluruh manusia hingga akhir zaman.